Nampak di buku kata-kata tu nak di bawah mah hudang-hudang lama. Nampak di buku begitu ha. Kalau selain kau nampak. Baca hudang-hudang ni tu. Apa lah? Allah ya Allah lamul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu, pada hari ini kita akan memulai pelajaran kita dengan judul Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran, baiklah anak-anak ibu, mari kita berdoa kepada Allah dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak ibu, semuanya apa kabar pada hari ini? Alhamdulillah kita semuanya di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada pagi hari ini judul pembelajaran kita yaitu membiasakan diri saling memaafkan. Sebelum Ibu lanjutkan, baiklah Ibu bacakan dulu tujuan pembelajaran kita, yaitu ada 3. Yang pertama, menyebutkan pengertian maaf dan memaafkan. Yang kedua, menjelaskan pengertian pentingnya menyesali kesalahan. Yang ketiga, hikmah meminta maaf dan memaafkan. Baiklah, Ibu akan menjelaskan yang pertama terlebih dahulu, yaitu pengertian maaf dan memaafkan. Anak-anak Ibu, coba kamu bayangkan, kalau kita sedang bermain bersama teman, lalu tanpa sengaja kita mendorong atau membuatnya jatuh, teman kita pasti merasa sakit atau marah. Nah, di saat seperti itu, kata maaf menjadi sangat penting. Maaf artinya kita mengakui bahwa kita telah melakukan kesalahan, baik sengaja maupun tidak sengaja. Lalu kita meminta kepada orang lain agar tidak lagi marah kepada kita dengan mengatakan maaf. Kita sebenarnya menunjukkan bahwa kita menyesal dan ingin memperbaiki kesalahan yang telah kita perbuat itu. Meminta maaf bukan berarti kita kalah atau lebih rendah dari orang lain. Justru orang yang berani meminta maaf adalah orang yang berani mengakui kesalahan dan mau memperbaikinya. Itu tanda hati yang baik dan benar. Memaafkan artinya kita rela menghapus rasa marah, tidak menyimpan dendam, dan mau kembali berteman dengan baik. Memaafkan memang tidak mudah, apalagi kalau kita disakiti, ketika kita mau memaafkan, hati kita menjadi lebih tenang dan ringan. Baiklah, anak-anak Ibu semuanya, selanjutnya Ibu akan menerangkan tentang yang kedua, yaitu pentingnya menyesali kesalahan. Anak-anak Ibu semuanya, setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Tidak ada orang yang selalu benar. Kadang kita tidak sengaja menyakiti perasaan teman dengan perkataan. Kadang kita lupa
menjaga janji, atau mungkin kita berbuat nakal sehingga membuat orang tua atau guru sedih dan marah. Ketika kita sadar bahwa kita sudah berbuat salah, seharusnya muncul rasa menyesal di dalam hati kita. Menyesal artinya kita merasa tidak enak, merasa salah, dan ingin memperbaikinya. Penyesalan itu penting, karena kalau kita tidak pernah menyesal, itu berarti kita tidak peduli dengan perasaan orang lain. Bayangkan oleh anak-anak ibu semuanya, kalau kita sudah menyakiti teman kita, lalu kita cuek saja dan tidak merasa bersalah, apa yang terjadi? Teman kita bisa merasa sedih, sakit hati, bahkan mungkin tidak mau berteman lagi dengan kita. Itulah mengapa penyesalan itu sangat berharga. Karena dari rasa menyesal kita belajar untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama di kemudian hari nanti. Anak-anak ibu semuanya, menyesal kesalahan juga membuat hati kita menjadi lembut dan rendah hati. Anak-anak yang ibu sayangi, kalau kita berani berkata, "Aku salah, aku menyesal," biasanya lebih disukai banyak orang. Karena itu tanda keberanian. Berani mengaku salah itu jauh lebih mulia daripada terus-menerus merasa benar padahal salah. Kalau kita menyesal, kita juga akan lebih mudah meminta maaf kepada orang lain. Dan kalau sudah minta maaf, hubungan kita dengan teman, dengan guru, atau keluarga bisa kembali baik seperti semula. Menyesali kesalahan adalah langkah awal menuju kebaikan. Jadi, anak-anak ibu, jangan takut untuk mengakui kesalahan. Karena orang yang berani mengaku salah akan lebih dihormati daripada orang yang menutupi kesalahannya. Dengan menyesali kesalahan, kita sedang berlatih menjadi pribadi yang lebih baik, lebih bijak, dan lebih disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah anak-anak ibu, untuk selanjutnya ibu akan menerangkan poin yang ketiga, yaitu tentang hikmah meminta maaf dan memaafkan. Anak-anak ibu yang ibu sayangi, setelah kita menyesali kesalahan, langkah berikutnya adalah meminta maaf. Saat kita berkata maaf ya, aku sudah salah, itu bukan hanya sekadar ucapan biasa, tapi tanda bahwa hati kita tulus dan ingin memperbaiki kesalahan kita. Meminta maaf membuat hati kita terasa ringan. Tiada beban yang ada di dalam diri kita lagi. Kalau kita tidak meminta maaf, biasanya kita merasa gelisah, tidak tenang, bahkan kadang takut bertemu dengan orang yang kita sakiti. Tetapi setelah kita meminta maaf, perasaan kita lega, akan datang seperti beban yang berat di dada tiba-tiba hilang. Dari itu, marilah anak-anak ibu mulai dari kecil ini membiasakan diri kita untuk maaf dan memaafkan. Begitu juga dengan memaafkan. Anak-anak ibu, kadang ada teman yang menyakiti kita, entah dengan kata-kata, sikap, atau perkataannya atau perbuatannya. Wajar kalau kita merasa sakit hati, tetapi kalau kita terus menyimpan rasa marah,
hati kita juga menjadi gelap dan berat. Dengan memaafkan, kita membebaskan diri kita sendiri dari rasa benci. Coba bayangkan, kalau di sekolah setiap anak mau memaafkan dan memaafkan, coba anak-anak ibu bayangkan, kalau di sekolah kita ini setiap anak-anak ibu mau meminta maaf dan memaafkan, suasana kelas pasti akan terasa damai dan menyenangkan. Tidak ada yang bermusuhan, tidak ada yang saling membenci, semua bisa belajar, bermain, dan berteman dengan gembira. Jadi, anak-anak jangan pernah ragu untuk meminta maaf kalau berbuat salah, dan jangan pernah berat hati untuk memaafkan orang lain. Karena dengan saling memaafkan, hati kita menjadi bersih, hidup terasa damai, dan Allah pun semakin sayang kepada kita. Hanya itulah pelajaran singkat kita pada hari ini, dan mudah-mudahan anak-anak ibu paham dan mengerti apa yang ibu sampaikan dan bisa menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kalau ada salah janggal ibu dalam menyampaikan pelajaran ini, ibu minta maaf dan ibu sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.